Baik, malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Malam, Pak. Pak. Malam, Malam, Pak. Oke, Pak. rekan-rekan, saya mengundang rekan-rekan semua untuk hadir dalam Vikon Manajemen Keuangan malam ini ya. Pertama, saya ingin sampaikan mengenai tugas terstruktur. Saya selaku dosen koordinator dari Manajemen Keuangan 1 gitu ya, rekan-rekan. Jadi sudah merancang tugas terstruktur yang memang pas gitu ya di kelas saya saat ini ya, di kelas MJ 304, MJ 302 dan MJ 301. Oke, saya buka dulu ya Vikon malam ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Maaf, saya lagi pipis ya, Pak. Oke, Waalaikumsalam, Pak. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam rahayu untuk kita semua dimanapun rekan-rekan berada. Saya doakan dalam kondisi sehat walafiat, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi malam ini saya mengundang rekan-rekan semua, ingin menyampaikan ya beberapa hal yang saya pikir penting ya. Oke, sudah tampil ya rekan-rekan ya PowerPoint saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Pak. Oke, rekan-rekan, pertama saya ingin sampaikan tugas terstruktur dulu ya untuk 3 kelas paralel saya ini. Hadir ya MJ 301? Hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, MJ 302 hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir, MJ Pak. 304 hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, rekan-rekan, jadi 3 kelas ini saya gabung saja karena kelas paralel ya, rekan agar lebih efektif efisien. Karena memang saya minggu ini dan minggu depan coba rutin ya mengadakan Vikon pendampingan, tapi ya kalau kelasnya paralel agar lebih efektif tadi saya coba gabungkan saja ya rekan ya. Jadi rekan-rekan semua terkait 3 kelas saya ini keuangan 1 gitu ya. Jadi terkait tugas dulu ya rekan-rekan ya, tugas terstruktur. Jadi saya sudah bagikan di LMS hari ini ya. Sudah ada yang mengintip tugas terstrukturnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi sifatnya individu, Panjang mandiri. banget, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi Pak Wahyu nih ngerancang tugas terstruktur untuk menganalisis laporan keuangan nih untuk apa sih gitu ya rekan-rekan ya? Karena gini, saya berdasarkan capaian pembelajaran lulusan saja, CPL di CPL di kelas atau mata kuliah manajemen keuangan 1 ya. Jadi diharapkan mahasiswa mampu melakukan kajian analisis mengenai laporan keuangan publik, perusahaan publik gitu ya. Jadi harapannya nanti rekan-rekan bisa menjadi tenaga gitu ya, ataupun profesional untuk menganalisis laporan keuangan gitu ya. Kalau rekan-rekan sebagai manajer investasi MI, wah rekan-rekan wajib tuh untuk bisa memahami laporan keuangan publik. Jadi itu harapan dari CPL ya di mata kuliah keuangan 1 ini. Oke, rekan-rekan saya lanjutkan. Mana ya? Ini. Jadi sudah tampil ya rekan-rekan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, nanti bisa diintip-intip setelah Vikon ini, ya kemudian harapan saya bisa dicicil. Saya open tugas terstruktur ini hingga UAS, jadi hingga Februari 2025. Jadi saya pikir rekan harus bisa mengoptimalkan tugas manajemen keuangan 1 ini. Oke, jadi saya sebagai dosen koordinator manajemen keuangan 1, ada tutor tim teaching saya gitu ya, ada Bu Pustika Ayuning Puri,
ada Bu Nur Hayati Siregar. Jadi sifatnya sekali lagi mandiri dan tugas modelnya berupa analisis fundamental laporan keuangan PT ABM Investama. Kenapa saya pilihkan PT ABM Investama? Karena pada tahun 2022, rekan-rekan, di 2023 juga by data gitu ya, dari sisi tata kelola, saya bicara good corporate governance gitu ya, tata kelola perusahaan publik gitu ya, yang terindeks ataupun terdata sebagai perusahaan publik yang punya CG skor tinggi, salah satunya adalah PT ABM Investama. Banyak lagi perusahaan publik di berbagai sektor yang punya tata kelola yang baik juga, tapi kemarin di 2022 dan 2023 ABM Investama sempat mendapatkan award terkait tata kelola. Jadi saya pikir kalau kita bicara perusahaan yang baik gitu ya, dia punya CG score tinggi ya, good corporate governance yang baik sehingga punya corporate governance score yang tinggi. CG score yang tinggi itu indikasi perusahaan itu punya kinerja yang baik juga. Sampai sini dulu paham ya rekan-rekan ya? Paham, Pak. Oke, paham ya Pak Agis dan rekan-rekan yang lain. Jadi itu dasar pemilihan ABN Investama. Jadi ada beberapa uraian, ada 5 poin ya rekan-rekan semua ya. Dengan saya cantumkan juga bobot penilaian. Jadi poin 1, tugas terstruktur bersifat individu, mandiri, berupa analisis fundamental laporan keuangan PT ABN Investama, TBK sebagai perusahaan peraih skor tertinggi corporate governance hasil penilaian dari YCD dan OJK pada tahun 2022. OJK ya, yang bisa juga memberikan rating ya atau penilaian. Jadi itu ya dasar kenapa PT ABM Investama ini yang saya minta rekan kaji, lakukan analisis fundamental laporan keuangannya ya. Oke, saya lanjutkan rekan-rekan semua. Poin kedua, analisis fundamental laporan keuangan berisikan ada 3 poin ya turunannya. Saya minta rekan-rekan jelaskan profil singkat PT ABM Investama Tbk ini gitu ya, berdasarkan laporan keuangan yang ada dan manajemen perusahaan. Kemudian bagaimana kondisi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaan ini dijelaskan dengan perhitungan rasio kinerja. Ini poin selanjutnya gitu ya, rekan harus bisa lihat kondisi keuangannya, kinerja perusahaannya gitu ya. Kemudian gambarkan secara singkat kondisi kesehatan perusahaan melalui kondisi laporan keuangan. Ada laporan neraca, rugi laba, dan arus kas. Nah, ini penting ya rekan-rekan semua ya. Jadi itu isi yang punya bobot tinggi ya, 70% ya rekan-rekan semua ya. Poin kedua, jadi tolong diperhatikan betul, rekan bisa coba buat strategi untuk mendapatkan nilai yang optimal, tugas terstruktur ya, berarti poin mengenai analisis fundamental ini yang penting, 70% bobotnya ya. Sampai sini dulu, paham rekan-rekan? Paham. Paham? Yang lain? Bisa ya? Paham, Pak. Bisa ya? Yang lain ya? Ini berbentuk makalah ya? Pak. Berbentuk apa? Ada nggak di sini keterangannya? PT. PPT ya, PDF. Dalam bentuk PDF Oh, atau PowerPoint PDF, juga oke, boleh. siap. PowerPoint atau PDF boleh. Siap, makasih. Oke, saya coba lanjutkan. Berarti saya pikir semuanya sudah paham lah ya yang hadir Vicon, Zoom. Nanti dipelajari lagi. Poin ketiga, laporan summary keuangan dikerjakan wajib dalam bentuk PPT yang menarik atau dalam bentuk PDF filenya. Tadi ada yang bertanya ya, PPT atau PDF. Minimal summary adalah 10 halaman dan maksimal 20 halaman. Jadi ada batasan ya rekan-rekan dalam menulis atau melakukan analisis fundamental laporan keuangan ini. Cantumkan nama lengkap dan NIM. Kemudian poin keempat,
cantumkan sumber atau referensi untuk menghindari plagiat baik dari buku maupun dari sumber lain. Laporan keuangan PT AB Investama Tbk per Juni 2022 terlampir. Oke, rekan-rekan. Bisa ya? Ini bobotnya 30% ya, rekan-rekan ya. Jadi untuk estetika penulisan bobotnya 30%, saya ingin rekan-rekan dalam melakukan analisis laporan keuangan fundamental ini menarik lah ya dibuatnya ya. Bisa rekan-rekan? Bisa Pak, paham. Oke. Pak. Oke, makasih ya rekan-rekan semua ya. Nomor 5, apabila mahasiswa mengerjakan tugas dengan mencontek dan copy paste pekerjaan mahasiswa lain, maka nilai tugas nilainya 0. Tapi ini balik lagi. Nanti saya coba cek dulu terutama ya melalui Turnitin. Program studi Turnitin kalau terbukti gitu ya ada indikasi rekan-rekan itu mencontek, mengcopy paste ya ini konsekuensi yang saya pikir pas lah ya, tapi nanti saya coba timbang lagi gitu ya, apakah mahasiswa ini aktif dalam sesi perkuliahan ataupun tidak. Nah, itu kan jadi penilaian saya juga. Jadi, mohon untuk tugas terstruktur ini bisa dikerjakan secara optimal, mandiri dulu, individu, tidak perlu mencontek ya rekan-rekan ya. Bisa? Bisa, Pak. Saya. Oke, good. Deadline-nya kapan, Pak? Jadi deadline nih pertanyaan rekan-rekan semua mewakili lah ya. Jadi saya buka tugas terstruktur ini hanya 1 kali dalam 1 semester. Saya open sampai UAS. Ya rekan-rekan ya. Ujian akhir semester saya open. Kalau misalnya, Wahyu saya belum selesai tugas terstruktur. Ya sudah, nanti saya coba sesuaikan, tapi saya tetap menjunjung tinggi namanya asas fairness, asas keadilan gitu ya, bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan sesuai dengan tenggat waktu, deadline, tentunya punya nilai yang berbeda ya, berbeda dengan mahasiswa yang telat dalam mengumpulkan tugas terstruktur ini. Jadi rekan-rekan semua harus perhatikan itu baik-baik. Ada 5 poin ini. Jadi 100% total bobot penilaiannya ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kemudian ini rekan-rekan, hal pertama ini tips ya dari saya cara mengerjakan tugas terstruktur ini. Pahami terlebih dahulu laporan keuangan PT AB Investama Tbk dan entitas anaknya nih. Jadi per 30 Juni 2022. Ini laporan keuangan ya. Rekan perhatikan, di download dulu. Saya sudah attach ya. Saya sudah bagikan juga di LMS. Ini harus di download dulu, dipelajari dulu. Ini maksudnya apa? Karena saya pikir standar laporan keuangan, jadi rekan-rekan itu pasti sudah belajar di pengantar akuntansi 1 dan 2. Ini kan laporan keuangan yang memang umum digunakan pada perusahaan-perusahaan publik, perusahaan-perusahaan yang sudah inisial public offering ya, IPO. Jadi ini formatnya nih. Jadi harapan saya rekan-rekan familiar gitu loh. Kalau misalnya nanti membaca laporan keuangan perusahaan publik, ini bisa rekan-rekan pahami lebih jauh gitu. Ini sebagai apa ya? Sebuah studi kasus gitu ya, yang harapan saya begitu rekan-rekan nanti ingin berinvestasi ya pada perusahaan-perusahaan publik, membaca dulu laporan keuangannya. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ini sebagai sebuah tambahan soft skill gitu ya, knowledge juga ya rekan-rekan semua kalau menjadi investor, menjadi manajer investasi juga harus paham laporan keuangan perusahaan publik gitu ya. Jadi rekan tahu kinerja ataupun performansi perusahaan. Itu tidak keluar kan? Jadi tidak rekan-rekan itu berinvestasi yang sifatnya spekulatif gitu. Enggak. Kita punya sebuah analisis fundamental terhadap kinerja perusahaan melalui analisis fundamental laporan keuangan. Gitu ya. Sampai sini dulu paham rekan-rekan?
Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Paham ya? Dipelajari dulu, dibaca laporan keuangan konsolidasi. Ini konsolidasi ya. Karena ada perusahaan anaknya juga. Nah, nah ini saya berharap rekan-rekan benar-benar optimal ya mengerjakan tugas ini. Nah, saya sudah berikan contoh rekan-rekan terkait bagaimana rekan-rekan membuat analisis fundamental berupa rasio kinerja gitu ya. Nah, ini ada contoh perusahaan Astra International dengan kode IDX adalah ASII, ASI, Financial Data. Jadi 2012 hingga 2016 ini saya berikan contoh gitu ya, bagaimana rekan-rekan itu harus terlebih dahulu memahami akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan atau variabel-variabel pembentuk lah. Misalnya revenue, ada itemsnya ya, ada cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan, ada operating income. Nah, ini per tahun, meskipun gitu ya, saya carikan laporan keuangan tadi itu 1 tahun saja, nggak apa-apa. Artinya gini loh, kita berpikir sebagai orang yang ingin berinvestasi ya pada perusahaan-perusahaan publik, rekan tuh harus bisa membaca, menganalisis historical data dari kinerja perusahaan gitu. Nah, ini kan saya coba lakukan analisis fundamental gitu ya. Ini saya bandingkan dari tahun ke tahun, 2012 ke 2013, 2014. Ini yang bagus. Cara melihat performansi perusahaan, kinerja perusahaan publik, ya kita bandingkan year by year. Tapi kalau yang saya berikan tugas terstruktur itu hanya 1 tahun, nggak apa-apa. Tapi ini sebagai contoh saja. Jadi intinya saya ingin rekan-rekan memahami bahwa untuk menilai fundamental laporan keuangan itu contohnya seperti ini gitu loh ya rekan-rekan ya. Jadi ini saya coba kaji analisis selama 5 tahun terakhir, 2012, 13, 14, 15, 16. Paham ya rekan-rekan ya? Paham, Nah, ini Pak. ada rasio-rasio di bawah tuh. Lihat rekan-rekan, di bawah tuh ada profitabilitas rasio, ada liquidity rasio, ada debt rasio, ada market rasio, ada special ratio and numbers. Nah, ini contoh saja. Misalnya 2022 ya rekan-rekan cukup 1 tahun aja nih lihat. Apabila ada nih rekan-rekan semua yang berkeinginan untuk membandingkan kinerja perusahaan tadi ABM Investama ya TBK untuk tahun 2023 2024 ya silahkan rekan-rekan, itu lebih bagus, poinnya lebih bagus, nanti nilainya pasti lebih bagus. Jadi rekan-rekan harus download dulu laporan keuangan 2023 2024 PT ABM Investama TBK. Paham nggak rekan-rekan? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Itu nilainya lebih bagus. Saya coba mengajak rekan-rekan itu coba ada usaha lebih dulu deh. Tapi saya tidak melarang juga rekan-rekan cukup menganalisis selama 1 tahun saja 2022. Tapi kalau rekan-rekan bisa membandingkan gitu, membandingkan dari 2020, 21, 22, 23, 24, wah luar biasa itu 5 tahun ya. Jadi rekan-rekan nanti insya Allah saya jamin rekan-rekan itu menjadi orang yang expert, orang yang menjadi investor jangka panjang gitu. Jadi dengan melihat fundamental laporan keuangan, membandingkan rasio, melihat kinerja perusahaan, nah itu dari ini melakukan analisis fundamental. Oke, gitu ya rekan-rekan ya, paham ya? Paham, Pak. Ini nggak bisa ujian di rumah Desi. Bentar. Aku mau ujian di gedung Multi aja ya. Bisa tolong nggak besok pagi Bisa. di ruangan itu ya? Kalau implementasi metode usulan itu gantung, Pak. Mana metode usulannya yang mana? Yang mau Oke, itu ya rekan-rekan ya. Jadi yang bikin bingung tempo hari kan, jadi ada usulan menggunakan metode bla bla tapi tidak digunakan di dalam penelitian. Ya enggak? Itu enggak sih? TA yang lalu. Jadi aneh ini kenapa jadi ada model yang baru lagi, dan untuk apa bikin itu diusulkan? Kalau menurut saya implementasi metode usulan. Usulannya yang mana? Ya usulan dari bab 1, 2, 3, 4. Kan isinya itu, bukan tentang
Oke, rekan-rekan itu ya. Jadi saya coba berikan challenge, tantangan kalau rekan-rekan bisa menganalisis selama 5 tahun. Tapi kalau 1 tahun sekali lagi nggak apa-apa. Tapi tentunya kalau bisa rekan-rekan bandingkan year by year 2 tahun saja, pasti nilainya berbeda nanti dengan yang lain ya, yang hanya misalnya melihat selama 1 tahun gitu kinerja perusahaan. Gitu ya. Ya ini kembali lagi ke rekan-rekan semua, menerima challenge, tantangan atau tidak. Ada yang ingin bertanya, silakan. Iya, yang terkait yang nomor 3, Pak. Nomor 3 di bagian Nomor mana, dua, Pak? bagian 3. Gambarkan secara singkat kondisi kesehatan perusahaan. Yang ini? Iya, Oh, Pak. di dalam instruksi ya. Laporan. Iya, Pak. Gambarkan secara singkat kondisi kesehatan perusahaan. Jadi saya minta rekan-rekan tadi lihat dulu neracanya seperti apa. Kalau neraca kan ini ya, statement of financial position. Bagaimana posisi harta yang dimiliki perusahaan gitu ya. Harta itu kan bisa berupa itu ya, current asset, kemudian harta jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Jangka pendek, jangka panjang apa saja. Kemudian hutang, jangka pendek, jangka panjang, kemudian modal. Nah, itu dilakukan coba sebuah gambaran, melakukan coba rekan-rekan semua melihat dulu PT ABM Investama itu dari sisi tadi harta, utang, modalnya. Itu neraca misalnya contohnya. Kemudian rugi laba ya income statement. Rekan lihat tuh dari misalnya revenue-nya, kan revenue yang paling atas ya. Itu seperti apa di tahun itu, bagus nggak, positif atau negatif misalnya. Terus sampai rekan-rekan dapat net income. Paling bawah kan net income ya, atau earning after tax. Jadi laba bersihnya gitu. Dia negatif atau positif tuh, karena 2022 itu masih pandemi ya, pandemi COVID ya rekan ya. Kita ingin lihat tuh, bagus nggak kinerjanya gitu. Nah, rekan-rekan semua yang harus bisa melihat tuh di tahun 2022 misalnya. Apalagi rekan-rekan bisa bandingkan 2021 awal COVID ya, 23, 24 sekarang setelah sudah stabil gimana tuh income statement-nya. Nah, rekan-rekan yang harus bisa coba analisis. Kita Kemudian cash analisis flow. dan jelaskan gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Ya dibuat hal yang menarik saja, Pak. Kalau menurut saya sih hal yang menarik tuh rekan-rekan bisa gambarkan itu dalam bentuk grafik. Misalnya hartanya berapa totalnya gitu ya. Liabilitasnya berapa, modalnya berapa gitu. Kalau grafik sebenarnya yang lebih bagus dibandingkan periodenya gitu. Year by year gitu. 2022, 2023. Tapi kan ini data yang saya minta hanya 2022 ya. Nggak apa-apa. Tapi balik lagi rekan-rekan sanggup di mana. Jadi ya itu agak lebih menarik kan kata kuncinya ini ya Pak Dolere Sinaga itu kan Ya, Pak. dibuat dalam kondisi dalam mana tadi tuh dalam Untuk PPT yang yang menarik ya. Ya, Pak. Untuk PDF gitu ya rekan-rekan. Ini tujuannya bagus kok rekan-rekan. Untuk memahami laporan keuangan gitu Pak Doleres ya. Doler Ya, Pak. Sinaga gitu ya dan kawan-kawan semua. Jadi ya tentunya saya tidak ingin mempersulit tugas gitu ya, tapi ini untuk bekal lah sebagai fondasi rekan-rekan semua nanti memahami sekali lagi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ya diukur dari sini semua ini. Gitu ya rekan-rekan ya. Maaf mau tanya Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Berarti ini kayak COGS, net profit dan segala macamnya juga gitu ya Pak? Boleh. Jadi ini kan saya berikan contoh Astra Internasional ya, Pak Denny ya, dan kawan-kawan semua. Jadi coba dipelajari juga Excel-nya, ya, apa itu COGS misalnya pertanyaannya gitu ya, cost of goods sold, itu COGS-nya hasilnya di tahun 2022 PT ABM Investama berapa angkanya. Nah, coba dilakukan analisis deh. Ini kan contoh nih. Untuk menghitung misalnya EPS, earning per share. Berarti kan earning per share. Artinya net income yang dipunya perusahaan gitu ya. Dibagi dengan ini namanya tuh shares atau saham. Jumlah saham per lembarnya. Market shares gitu ya. Jadi itu kan earning per share. EPS. Nah, rekan-rekan cari dulu tuh. Itu misalnya itu contoh.
Nah, ini ada contohnya. Ini rekan-rekan makanya download Excel-nya. Nah, itu kan ada rumusnya tuh. Ya, Pak Denny ya. Kalau di apa di ah, di apa dipilih gitu ya, dipilih misalnya net income. Cara menghitung net income seperti apa? Nah, itu kan nanti ada keluar rumus tuh, menghitung net income gitu di dalam Excel ya. Ini contoh yang saya berikan. Oh, ini, saya pikir sih lengkap itu di dalam Excel ya. Nah, ini Yap. fundamental yang bagus seperti ini contohnya rekan-rekan. Itu rekan bisa ngeliat tuh, oh kinerjanya bagus ya. Nah, itu tuh. Misalnya meningkat nih. Misalnya meningkatnya apa Pak Wahyu? Revenue-nya. Oh, ini fluktuatif ya. Fluktuatif ya 2012, 13. Nah, itu dibuat grafik, kita bisa tahu tuh revenue-nya. COGS-nya juga. COGS itu kan gini, harga pokok penjualan. Bagaimana dalam sebuah barang atau produk kita bisa menentukan harga jualnya dulu. Nah, itu pengertian dari COGS secara sederhana. Jadi kalau ditanya harga jual biasanya COGS. Itu prinsip dasar dari cost of goods sold. COGS gitu ya. Rekan-rekan belajar pengantar akuntansi lah. Terus juga kita bisa dapat dividen per share. Artinya kita tahu dulu nilai dividennya. Kalau perusahaan membagikan dividen ya, ini Astra membagikan, kita bagi dengan shares-nya, lembar sahamnya. Nah, itu bisa ketahuan tuh angkanya berapa. Nah, ini kan semuanya rekan-rekan bisa lihat di Excel nih. Terus juga misalnya rasio. Dengan lihat perbandingan ya, kinerja gitu. Kan rasio ya. Rekan bisa lihat tuh nilai-nilainya, current ratio, cash ratio, asset test ratio, quick ratio. Nah, ini kan coba buka Excel-nya, coba dilihat deh. Ini di dalam perhitungan ini didapat dari mana nih? Gitu ya. Jadi ada semuanya kok lengkap di sini. Seperti ya rekan-rekan semua ya, saya harapkan bisa dikerjakan secara mandiri dulu. Tidak perlu mencontek ya rekan-rekan ya. Saya menghindari rekan-rekan semua untuk copy paste, saling contek ke teman kelas gitu ya. Kalau bisa coba kerjakan sendiri dulu karena luarannya ini bagus. Gitu ya, rekan-rekan bisa memahami kondisi perusahaan, kinerja perusahaan. Gitu. Ya rekan-rekan semua ya. Oke, sampai situ dulu. Clear ya rekan-rekan semua ya terkait tugas. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Pak. Dipahami dulu ya instruksi pengerjaan tugas ya di LMS. Baik Pak, kita pelajari dulu Pak. Oke, good. Bentar rekan. Izin Pak, nanya Oke, sedikit. silakan. Ini kan terkait ya kan harus ada sumbernya seperti itu ya Pak. Nah, ini kan untuk apa namanya laporan keuangannya kan sudah dibagikan sama Bapak ya. Untuk laporan keuangan dari PT apa tadi yang disampaikan. Nah, kita kalau misalnya sumbernya itu misalnya kita kayak dari berita atau dari website itu apakah ada laman website tertentu gitu loh Pak maksudnya? Nggak boleh Oh, misalnya blogspot atau apa gitu loh Pak. iya, saya tidak membatasi ya, Mbak. Siapa? Anita yang Iya Pak. bertanya. Ya, makasih ya. Saya tidak membatasi rekan-rekan mencari sumber referensi, gitu ya. Mau di IDX, Bloomberg, laporan keuangan publik di IDX, itu silahkan. Saya tidak batasi. Tapi rekan-rekan ingat, dalam menulis sebuah tugas karya ilmiah gitu ya, tugas perkuliahan, cantumkan semua sumber gitu ya. Rekan tidak bisa main asal copy paste, cantumkan kalau misalnya dari berbagai website, dari berbagai buku, ditulis saja sumbernya apa gitu ya. Bisa ya Mbak Anita? Iya Pak. Terus Pak, ini kan katanya tadi dalam bentuknya itu adalah PDF atau PPT. Berarti kita nggak perlu harus bikin latar belakang dan segala macamnya, cukup kita bikin untuk sesuai yang instruksi yang dari Bapak ya Pak ya? Ya, betul. Coba dipahami lagi sistematika penulisan seperti apa yang saya minta Iya. dalam tugas ya Mbak Anita dan Iya kawan-kawan. Pak.
mudah kok. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Kasih ya. Izin bertanya, Pak. Oke, saya saya minta waktu rekan-rekan mungkin 5 menit ya. Saya coba cari dulu data mengenai materi ya sesi kelima. Saya ingin sampaikan kembali mengenai sesi perkuliahan pembelajaran gitu ya. Kita bisa diskusi. Jadi ditunggu dulu ya rekan-rekan ya, sebentar.
Ternyata kan habis udah ya. Udah habis. Kalau dia kan siapa kenal. Oke, rekan-rekan, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan mengenai sesi kelima ya. Topiknya time value of money. Rekan-rekan mungkin sudah mengintip ya materi sesi 5. Tolong bisa jelaskan nggak rekan-rekan secara singkat gitu ya, dengan contoh boleh. Sebenarnya nilai uang itu seperti apa sih? Gitu kalau rekan-rekan perhatikan ya, nilai uang di tahun 98 apakah sama dengan nilai uang di tahun 2024 gitu misalnya. Menurut Nggak rekan-rekan sama, gimana? Pak. Nggak sama Nggak ya? sama, Pak. Gimana, Bu? Nggak samanya di mana? Nilai mata uangnya ya. Mungkin kalau dulu 100 perak itu bisa untuk jajan yang lain. Kalau sekarang kan 100 perak ini ya Pak, nggak bisa untuk apa-apa. Oke, betul. Bu siapa? Ini pakai bahasa Korea lupa saya pernah ke kampus ya, Bu. Isnani Pak, Bu ini Isnani ya, oke. saya baru nyampe rumah ini Pak, ini saya mau Oke. ganti laptop nih Pak. Oke, siap. Jadi terima kasih Bu Isnani. Coba Pak. saya lanjutkan gitu ya mengenai time value of money, nilai waktu uang gitu ya. Jadi kalau dikatakan nilai uang saat ini dengan nilai waktu uang di tahun 98 tentunya berbeda. Berbeda gitu ya rekan-rekan ya. Kita mengenal nanti prinsip bagaimana menghitung present value, future value gitu ya, konsep dasar nilai waktu uang. Nah, itu semua itu tidak berdasarkan asumsi, dugaan kita gitu ya. Kita bisa menghitung. Kita bisa menghitung rekan-rekan. Jadi time value of money ini konsepnya bahwa nilai waktu uang itu berbeda dengan berbagai indikator yang bisa kita lihat. Berbeda gimana Po? Misalnya terkait inflasi, ya kan? Terkait nilai tukar, terkait nilai ekonomi dunia misalnya. Nah, itu semuanya faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi nilai waktu uang. Paham nggak rekan-rekan sampai situ? Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ditanya nilai 10.000 di tahun 2008, let's say ya, kita tahu 2008 itu ada nggak rekan-rekan yang tahu suatu kejadian krisis ekonomi global yang menimpa dunia dan Indonesia? Ada yang bisa bantu saya di 2008 terjadi krisis apa itu? Ini erat kaitannya, saya ingin jelaskan time value of money Krisis juga. moneter, Pak. Kayak flu burung bukan ya, bukan flu burung ya. Krisis moneter, Pak. Ya, rekan-rekan nanti cek ya. Nanti cek di berbagai referensi gitu ya, internet segala macem. Itu kita kenal namanya subprime mortgage. Subprime mortgage itu terjadi market bubble di bidang properti real estate. Jadi saat Kredit itu rumah.
Ya, betul Pak Emu, kredit perumahan. Dulu di Amerika Serikat awalnya gitu ya, bahwa para developer, para kreditur juga, investor itu menerapkan sebuah konsep 0 rupiah untuk bisa membeli rumah. Nah, ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata masalahnya simpelnya gitu ya, terkait pencairan kredit rumah gitu ya di perbankan swasta dan negeri di Amerika. Nah, karena perbankan itu tidak bisa memenuhi, tidak bisa ibaratnya mengkompensasi, atau istilahnya perbankan itu tidak bisa mengakomodir fasilitas kredit gitu ya, perumahan, real estate, properti, sehingga terjadi macet tuh kredit yang disalurkan dari perbankan. Nah, dampaknya sistematik rekan-rekan. Jadi dampak yang dirasakan ke negara-negara berkembang itu terjadi krisis global ekonomi 2008. Rekan-rekan perhatikan, saat itu harga tukar 1 US dollar masih di bawah 10.000, 8.000 sekian. 2009, 2010 melonjak hingga 13.000. Itu dampaknya gitu ya. Nah, itu salah satu indikator ternyata ada pengaruh ekonomi global, ada pengaruh inflasi. Makanya time value of money berbeda. Itu konsepnya yang harus rekan-rekan pahami ya. Hingga sekarang nih, nilai rupiah kita mengalami namanya depresiasi, pelemahan. Jadi konsep depresiasi itu melemah itu artinya gini, kalau nilai 1 dolar rupiah kita sekarang di harga berapa? 15.000 sekian gitu ya. Betul ya rekan-rekan ya? Kalau terjadi depresiasi berarti bisa menembus angka 16.000. Itu konsep depresiasi. Nilai rupiah kita melemah terhadap US dollar. Tapi kalau dia menguat berarti apresiasi. Berarti justru menguat itu nilainya di bawah 15.000, 14.000. Misalnya, atau ya 13.000 gitu. Nah itu, maka nilai rupiah kita menguat, terapresiasi. Nah sekarang kondisinya kita terdepresiasi, itu ya rekan-rekan ya. Jadi kita melemah terhadap US dollar, itu konsepnya, apresiasi dan depresiasi. Nah itu ya, saya ingin menyampaikan dulu pemahaman konsepnya dulu mengenai time value of money. Tolong cari setelah Vicon ini kasus subprime mortgage di US 2008. Bisa rekan-rekan? Coba pelajari deh. Bisa Ya. Pak. Market bubble di real estate dan properti di US, Amerika Serikat. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke, saya lanjutkan konsep dasar nilai mata uang. Nah, ini penting nih. Ada 4 poin yang kita pelajari ya di sesi kelima ini. Konsep dasar nilai waktu uang, nilai uang pada waktu mendatang, future value berarti ya, nilai uang pada waktu sekarang, present value, dan aplikasi konsep nilai sekarang. Konsep dasar. Jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, ini kita lihat dalam contoh gitu ya. Lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Itu ya rekan-rekan. Tadi karena berbagai indikator, faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol. Inflasi, kemudian perang dagang misalnya, gitu ya. Kemudian economic recess global, secara global gitu ya, resesi global ekonominya itu mempengaruhi semuanya terhadap nilai nominal ya. Selanjutnya konsep dasar ketiga, lebih baik membayar 1 juta rupiah 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Ini sama tetap ya konsepnya ya, karena ada variabel yang tidak bisa dikontrol oleh kita, oleh pemerintah gitu ya. Sebenarnya kondisi ekonomi global itu kan menurut pandangan saya pribadi, pemerintah itu
belum punya sebuah instrumen, sebuah regulasi yang bisa menangani secara langsung gitu ya mengenai resesi ekonomi global gitu ya. Ya memang dampaknya karena kita juga terhitung negara berkembang rekan-rekan. Kalau negara kita itu mengalami resesi, kemunduran ekonomi gitu ya, ya secara pertumbuhan ekonomi juga terganggu di Indonesia gitu ya. Ya secara performansi negara, baik keuangannya, ekonominya juga terhambat. Itu karena kita negara berkembang. Kalau kita negara maju, kita bisa sustain ataupun bisa survive gitu ya dari resesi ekonomi global gitu ya. Nah, ada rumus utama untuk menghitung time value of money ya. Jadi ada 5 nilai yang akan datang, future value, nilai sekarang, present value, nilai yang akan datang dari anuitas. Future value of an annuity. Nilai sekarang dari anuitas, present value of an annuity, dan anuitas angsuran utang, mortgage constant. Kita pelajari satu persatu ya. Sebenarnya di dalam video pembelajaran saya sudah sampaikan mengenai semua konsep ini ya, karena yang kalau rekan-rekan perhatikan yang ada di dalam video pembelajaran kan saya sebagai dosen koordinator ya, keuangan 1 ya, rekan tinggal diputar lagi videonya, dipahami lebih jauh. Tapi saya coba sampaikan poin-poin yang penting dulu deh, gitu ya. Nilai uang yang akan datang, menabung dengan bunga 10% per tahun. Nah ini ya, ada tahun ke-0, tahun ke-1, tahun kedua, hingga tahun ketiga. Nah, rekan-rekan lihat nih. Kita tahu kita ingin menghitung berarti future value. Karena kenapa? Yang akan datang. Ya kan? Konsepnya kan gitu kan? Kita gunakan rumus future value. Nah, ini ada rumusnya nih, future value. Dilambangkan dengan F ya. Tapi harusnya rumusnya di awal ya, tapi nggak apa-apa. Kita hitung dengan contoh langsung gitu ya. Tahun ke-0 hingga tahun ketiga kita ingin hitung. Nah, tahun ke-0 mudah rekan-rekan. Tinggal rekan-rekan lihat dengan rumus future value gitu ya, dengan bunga 10% per tahunnya. Berarti T-nya itu periodenya 0. Maka didapat 1000. Sementara untuk tahun ke-1 dengan T0 nilai nominal ya di tahun ke-0 1000 ditambah 10% dikali dengan 1000. Maka diperoleh 1100. Ini T1. Gitu ya. Kalau yang tahun kedua sama dengan dasar tahun pertama 1100 ditambah 10% bunganya ya, interestnya dikali dengan 1100. Tadi nilai nominal pada tahun ke-1 hingga tahun ketiga sama. Maka kita bisa dapat angkanya ya rekan-rekan ya. Mudah. Sampai sini dulu untuk future value, jelas ya dengan contoh? Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Mudah kok ya future value ya. Catatannya apa? Bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan, bunga majemuk. Gitu ya.
Sebentar ya rekan-rekan ya, saya minta waktu 1 menit. Baik, Udah mau Pak. jam 9 ya, nggak apa-apa sebentar. Oke, saya lanjutkan ya rekan-rekan ya. Saya minta waktu berapa menit ya. Ya semoga jam 9 lebih sedikit sudah selesai lah ya. Nah, saya lanjutkan catatan untuk future value ya. Ini bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan menjadi bunga majemuk. Nah, kita sering mendengar gitu. Bunga berbunga ya, rekan-rekan ya. Compound interest. Itu terjadi pada prakteknya di industri atau dunia perbankan. Kalau rekan-rekan perhatikan gitu ya, bunga kredit yang diberikan atau disalurkan oleh perbankan itu sistemnya bunga berbunga, bunga majemuk, compound interest rate, gitu ya. Nanti kita belajar juga. Adapun rumus ya, rumus untuk future value. Nah, ini jika kita lihat ya, ini untuk semua keterangan gitu ya. P adalah uang tabungan atau investasi awal, I adalah tingkat bunga, N periode menabung atau investasi, dan F uang yang akan diterima di akhir periode. Adapun rumus ya, rumusnya, nah ini tadi. Jadi mudah rekan-rekan, ini saya sudah sampaikan juga di dalam video pembelajaran, saya coba terangkan lagi ya. Feature Oke, saya lanjutkan rekan-rekan ya. Jadi untuk future value rumusnya. Oke, saya lanjutkan rekan-rekan.
mohon maaf, future value rumusnya adalah P dikali 1 plus I pangkat N. Tadi ya, untuk semua variabel indikator untuk keterangannya tadi di atas ya. Nah, nilai yang akan datang atau future value adalah jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk N periode pada tingkat bunga I. Gitu ya rekan ya. Selanjutnya, nah ini, jika bunga diperhitungkan setiap 6 bulan, setengah tahun, maka ada penyesuaian terhadap future value. Kalau kita lihat P dikali 1 plus I dibagi 2 pangkat N dikali 2. Karena tadi setengah tahun, 6 bulan. Jadi interestnya dibagi 2, periodenya dikali 2. Karena setengah tahun. Itu ya rekan-rekan ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya rekan-rekan tadi untuk 6 bulan ya. Setengah tahun. Kemudian untuk triwulan berarti per 3 bulan ya. Tentunya ada penyesuaian rumus future value untuk mendapatkan nilai uang masa depan. F sama dengan P dikali 1 ditambah I dibagi 4 gitu ya. Ini triwulan berarti ya. Dipangkat dengan N dikali 4. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ada penyesuaian kalau dia itu punya bunga selama triwulan atau setengah tahun tadi ya. Ini harus ada penyesuaian. Jadi nanti kalau ada soal UTS gitu ya, diminta triwulan, maka rekan-rekan harus jeli nih. Oh ternyata harus dibagi 4 dulu. Kemudian periode dikali 4. Karena ya tadi 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan gitu, triwulan. Gitu ya konsepnya rekan-rekan ya. Sampai sini dulu paham ya? Paham, Bapak. Oke. Saya lanjutkan. Jika bunga diperhitungkan setiap bulan. Nah, kalau setiap bulan ada penyesuaian lagi, rekan-rekan. Maka dengan rumus yang sebenarnya sama gitu ya, tapi ada penyesuaian, interestnya dibagi 12 sekarang. Kemudian periode dikali 12 untuk tiap bulan. Karena 1 tahun kalender perusahaan gitu ya, itu selama 12 bulan kan. Jadi harus ada pembagi, harus ada pengali. Pembagi untuk periode interest, pengali untuk periode. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh. Oke, tadi dengan skema setengah tahun, triwulan, kemudian tiap bulan. Paham ya rekan-rekan ya? Mudah kok. Jadi kalau ada soal UTS, rekan-rekan harus jeli. Oh, Pak Wahyu mintanya triwulan. Oh, Pak Wahyu mintanya tiap bulan. Nah, itu. Tiap bulan berarti harus ada penyesuaian 12 tadi ya. Dibagi. Pak, triwulan tuh kayak Q1, Q2 gitu ya, Pak? Betul. Triwulan. Pak Denny ya. Gitu ya. Jadi harus jeli ya rekan-rekan ya. Nanti jangan terjebak. Jadi dengan future value ya diturunkan kembali dengan misalnya kebutuhan soal ya. Jadi rekan-rekan harus benar-benar teliti, pahami soal. Jadi konsepnya gini ya rekan-rekan. Keuangan itu kan erat kaitannya dengan angka gitu ya. Angka itu sebenarnya tidak sulit. Angka itu adalah bahasa lain dari bahasa itu sendiri. Jadi mungkin kita belajar dari SD, SMP, SMA gitu ya, mengenai matematika, angka gitu ya, data kuantitatif. Kita terjebak pada menghafal rumus. Sebenarnya enggak. Angka itu adalah nama lain dari bahasa. Bagaimana kita bisa membahasakan rekan-rekan. Jadi gini, kalau misalnya nanti soal UTS itu menjawab pertanyaan, gitu ya rekan-rekan ya, dari pertanyaan misalnya sesi ini gitu ya, time value of money, rekan-rekan jangan khawatir gitu.
rekan-rekan pahami dulu maunya soal. Biasanya kalau saya gitu saat saya kuliah ya rekan-rekan ya, dulu saya tuliskan dulu diketahuinya apa, ditanyanya apa, dijawabnya apa. Nah, itu cara menjawab yang benar ya, rekan-rekan ya kalau menjawab apa soal-soal manajemen keuangan terutama. Jadi bagaimana kita bisa menafsirkan maunya soal. Itu kuncinya. Jadi jangan terjebak sekali lagi. Nah, ini saya lanjutkan contoh selanjutnya. Jika tingkat bunga berubah-ubah, tahun ke-1 10%, tahun ke-2 12%, tahun ke-3 14%, maka nilai dari uang Rp1.000 yang diterima sekarang pada akhir tahun ketiga adalah, nah nih, mudah ya. Berarti tahun pertama kita punya interest 10%, tahun kedua naik ya 12%, tahun ketiga juga naik, ya tinggal disesuaikan. Dengan rumus future value, maka perlu ada penyesuaian di bagian interestnya, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi lihat hasilnya ya, 1.404 untuk tadi ya dengan tingkat berubah-ubah. Nah ini juga sama selanjutnya contohnya. Jika tingkat berubah-ubah tahun ke-1, tahun kedua, tahun ke-3 sampai ke-5 14%. Artinya apa? Berarti selama tahun ke-3, ke-4, ke-5 menggunakan 14%. Ya rekan-rekan ya, 14%. Jadi langsung dipangkatkan 3, maka hasilnya nih lihat 1.825. Maka kita bisa hitung nilai uang 1.000 yang diterima sekarang pada akhir tahun ke-5. Nah ini, rekan-rekan harus pelajari lagi. Nah, ini mungkin konsep terakhir ya, karena saya pikir saya sudah secara detail rinci di dalam video pembelajaran saya sudah sampaikan ya. Ya materi ini juga, tapi saya coba ulang sedikit agar pemahaman konsepnya lebih tajam, gitu ya. Nilai uang sekarang, kalau tadi nilai uang waktu mendatang. Nah sekarang berarti konsepnya adalah present value, nilai uang sekarang. Menghitung nilai sekarang atas jumlah uang dengan bunga pada periode waktu tertentu. Nah ini rumusnya ya, jangan kaget ya, dihafal ya, kalau bisa lah, ya rekan-rekan ya. Nah untuk present value gitu ya, ada sedikit perbedaan dengan rumus future value. Kalau tadi ini fungsinya linear gitu ya, kalau sekarang ada pembagi ya. Jadi kita lihat present value, nilai sekarang itu diturunkan dari nilai yang akan datang, sebenarnya turunan. Jadi nilai sekarang P adalah nilai sekarang dari suatu jumlah di masa depan yang akan diterima di akhir periode N pada tingkat bunga I. Nah ini rumusnya ya. F dikali 1 per 1 ditambah I pangkat N. I menunjukkan apa? Discount rate atau interest rate. Sementara bagian atas ini adalah present value factor atau discount factor. Nah, DF gitu ya. Nah, ini dengan contoh deh, lebih mudah ya. Sudah tampil belum, rekan-rekan? Contoh present value ya. Sudah, Pak. Udah tampil, Pak. Tampil ya, dipelajari betul ya, rekan-rekan saya titip ya. Video saya bisa diputar lagi, di-download lagi modul maupun PowerPoint-nya. Karena ini saya jamin keluar 1 TS. Karena sepakat saja ya UTS nanti bentuknya berupa pertanyaan ya rekan-rekan ya. Menjawab soal saja ya. Sepakat? Siap, Pak. Baik, Cara Pak. individu ya. Individu saja ya, mandiri gitu. Oke, Pak. Iya, Pak, jangan susah-susah, Pak. Oke. Ya tentunya ada sedikit jebakan lah. Makanya rekan-rekan tolong benar-benar bisa menafsirkan maunya soal. Jadi jangan terjebak. Jangan Ya, hitung-hitungan semua ya, Pak ya. Ya, ada konseptualnya, Bu Isnanik ya, dan kawan-kawan. Ya, tenang aja. Ini paket lengkap lah. Tapi ada proporsi. Biasanya saya kalau membuat soal manajemen keuangan, 40% mengenai konseptual, pemahaman teori gitu ya, dan 60% kuantitatif. Saya ingin tahu rekan-rekan semua paham nggak terhadap materi yang disampaikan tiap sesi gitu. Sesi 1 sampai sesi 7 pasti keluar semua itu. Tolong dibuka lagi filenya. Bisa kok. Yang lain juga mahasiswa saya
bisa lulus dengan bagus kok. Jadi ya rekan-rekan harus bisa memotivasi diri lah, belajarnya mencicil, jangan sistem kebut semalam ya. Itu nanti celaka. Jadi saya harapkan rekan-rekan mencicil lah belajarnya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Jika diketahui tingkat bunga tahun ke-1 10%, tahun kedua 12%, tahun ketiga 14%, diketahui nilai sekarang uangnya adalah 1.404. Nah, maka nilai dari uang 1.404 yang akan diterima 3 tahun dari sekarang adalah, kita ingin hitung nilai dari uang 3 tahun dari sekarang. Maka kita bisa menggunakan rumus present value. Ya, 1.404. Ini kan nilai uang yang akan diterima ya, 3 tahun dari sekarang. Dikali dengan ini semuanya. Nah, data ini didapat dari sini, dari atas nih. Nih, saya tandain deh, saya lupa yang tandain dari tadi ya. Nah, ini kan mudah ya rekan-rekan ya. Nih, perhatikan tuh. Soalnya 14%, 12%, 10%. Lu Nah, harus nyari ujung ya, Pak? Nah, ini juga nggak masalah, Pak Emul dan kawan-kawan ya. Ini hanya sebuah ilustrasi. Kan intinya mau dibalik, mau ditukar, hasilnya tetap Sama sama. aja. Ya, Iya. rekan-rekan ya. Ya intinya cara menghitungnya yang saya ingin lihat gitu ya, dari rekan-rekan semua ya. Paham nggak sih terhadap konsepnya? Ini mudah kok. Ya, rekan-rekan ya. Kalau ini dibalik ya, tahun ketiga ditaruh di depan gitu ya, harusnya nggak apa-apa ditaruh di belakang tahun ketiga. Kan logikanya tahun ketiga tahun terakhir ya di dalam ilustrasi ini, nggak masalah. Gitu ya rekan-rekan ya, saya lanjutkan. Didapat 1.000 nih nilai present value-nya. Nah, ini juga ada contoh kedua. Nah, kasusnya hampir mirip, tapi dengan ada tambahan ya. Tambahan tahun ketiga sampai dengan tahun kelima punya bunga 14%. Berarti ini konstan. Sementara tahun ke-1 dan kedua berbeda. Nah, ini kita lihat nih. Dengan soal yang mirip-mirip tadi ya, dengan kasus sebelumnya. Nilai sekarang dari uang 1.825 yang akan diterima 5 tahun dari sekarang. Berarti kita ingin hitung berapa sih yang didapat gitu. 5 tahun dari sekarang. Kita punya data nilai sekarang yang akan diterima 5 tahun mendatang itu adalah 1.825. Maka kita bisa hitung nilai sekarang, present value-nya. Gitu ya. Jadi ini ada penyesuaian angka, ini konstan ya, di 3 tahun. Jadi catatannya di sini. Sebentar. Ini ya, kata kuncinya di sini nih. Tahun ketiga sampai dengan tahun kelima 14%. Berarti tahun ketiga, keempat, kelima 14% konstan. Maka pangkatnya 3 tahun. Sisanya gimana Pak Wahyu? Ya ini 10%, 12%. Ini mau di depan, mau di belakang, ditukar, no problem. Tapi rumusnya tetap sama ya untuk menghitung present value. Sampai sini dulu paham rekan-rekan? Dapat 1.000 ya. Ini bisa kok, harus dilatih lagi memang. Mudah. Ini perlu latihan saja rekan-rekan ya. Nah, ini terakhir nih dari saya. Akan terakhir ya. Aplikasi konsep nilai sekarang, contoh kasus. Ada pertanyaan? Oke lah, jam 10-an balik. Oke, belum ada ya. Aplikasi konsep nilai sekarang dengan kasus. Mengaplikasikan konsep nilai sekarang, present value melalui contoh kasus. Kasus 1. Berapa jumlah nilai sekarang atas pendapatan yang diperoleh di akhir tahun ke-1? Nah, berarti menggunakan present value nih. Akhir tahun kedua dan akhir tahun ketiga sebesar 500 juta. Bila suku bunga deposito asumsi tetap sama, 3 tahun, yaitu sebesar 12%. Jadi gini, rekan-rekan bisa menghitung deposito loh dengan konsep present value gitu, nilai yang didapat gitu. Jadi dengan ilustrasi deposito ya kita bisa simulasikan nih. Tadi ya, tahun pertama 300 juta. Tadi dengan rumus present value ya.
Tadi rumusnya yang di slide sebelumnya ya, dengan contoh sebelumnya ada tuh. Nah, maka kita bisa kalikan nih 300 juta gitu ya. Jadi ini adalah interest factor. Jadi rekan-rekan bisa lihat tuh. Ini kan rumus present value ya. Rekan-rekan lihat di atas deh rumus present value. Maka dia dapat angkanya nih. Ini kita totalkan present value, maka totalnya adalah 942 juta. Ya, deposito. Untuk 3 tahun, selama 3 tahun nilai total deposito. Nah, ini juga sama. Ini contohnya apa? Deposito juga. Jadi kalau tadi nilainya berapa? Sama ya. 112. Oh, oke. Jadi 15%. Sedangkan tahun ketiga 15%. Nah, ini ada penyesuaian. Jadi kita hitung dulu yang 15% ini berapa? Didapat 1,528 tahun ketiga. Ini yang membedakan ya rekan-rekan ya. Jadi tentunya depositonya lebih rendah. Karena dengan gini, konsep deposito itu semakin bunganya tinggi, maka nilai depositonya rendah. Kebalikan, anomali dia. Nah, itu ya. Jadi ini dipelajari lagi. Ini didapat dari mana Pak Wahyu? Ya, coba pelajari dulu deh. Bagaimana dapat angka-angka ini nih 3 tahun nih. Ini kan discounted factor namanya. 3 tahun nih angka-angkanya. Makanya bisa dapat angka ini di samping nih. Ya, itu rekan-rekan harus pelajari dulu deh. Saya sudah berikan di dalam video pembelajaran lebih detailnya. Jadi jangan tanya gitu. Gimana Pak Wahyu? Ya lihat dulu videonya deh. Ya. Mudah kok, mudah. Intinya ya rekan-rekan harus pelajari ulang sesi kelima gitu ya. Oke, itu rekan-rekan sesi kelima mengenai time value of money. Saya pikir saya sudah memberikan pendampingan lah ya dari tugas dari sesi kelima, sehingga rekan-rekan ya saya hanya fasilitator, rekan yang mempelajari lebih jauh lah, belajar lagi. Bisa Bu Isnanik dan kawan-kawan bisa kok. Tenang, saya bantu. Pak. Tapi ya coba saya ingin lihat proses dan upayanya dulu deh. Ya. Coba usahanya Nanti dulu. susah ya Pak ya. Iya, tenang aja. Ya, Jangan banyak rekan-rekan ya. ikutan juga Pak. Iya. Jadi ya makanya keuangan satu itu saya rancang ya harus mandiri saja ya, individu gitu. Kalau kelompok, waduh, saya nggak kebayang gitu. Keuangan saya selama kuliah konsentrasi manajemen keuangan jarang sekali. Jarang sekali kalau ada tugas, ujian, sistemnya bentuknya kelompok gitu ya. Pasti individu. Gitu ya. Dia mau berupa pertanyaan soal, mau berupa output, luaran, pasti individu sih. Ya lebih enak aja sih rekan-rekan ya kalau individu mandiri. Oke, saya pikir cukup ya karena sudah 21.20. Saya dari sore sudah ikon terus ya. Ya, Pak. Ya rekan-rekan semua ya harus belajar lagi lah untuk siap menghadapi UTS, UAS. Jadi tetap dipelajari lagi karena sekali lagi UTS UAS tetap berupa pertanyaan soal saja ya. Secara individu mandiri, jadi tidak ada luaran lain ya menjawab soal pertanyaan gitu. Dengan tadi komposisinya 40% konseptual, 60% ya sedikit hitung-hitungan lah. Ataupun nanti 50-50 lah. Jadi saya coba tinjau lagi soal UTS UAS-nya ya. Jadi rekan-rekan bisa mengerjakan secara optimal gitu ya dengan saya memberikan pendampingan Vicon di tiap sesi perkuliahan ya. Vicon insya Allah sih kalau keuangan saya pasti akan dampingi. Itu rekan-rekan ya. Jadi ya itu harus interaksi secara langsung. Baik, dari saya cukup mungkin ya rekan-rekan semua ya. Jadi tetap semangat kuliahnya. Kita ketemu lagi Vicon mendatang ya, manajemen keuangan 1. Jadi mohon maaf kalau ada penyampaian yang keliru atau yang kurang pas gitu ya. Jadi intinya rekan-rekan ya maksimalkan lah ya
eh, pembelajaran di semester ini gitu ya. Tidak hanya di mata kuliah saya tapi mata kuliah lain. Saya pikir kalau mata kuliah saya tenang saja, asal rekan mengerjakan tugas UTS UAS aman lah. Tapi saya minta upayanya dulu, usahanya dulu. Jadi saya bisa melihat nih, oh ternyata ada usaha nih dari rekan-rekan gitu ya. Jadi saya juga bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas ya. Saya tidak bisa memaksakan gitu. Saya punya standar, tapi kalau kelasnya tidak bisa mengikuti kan percuma ya. Jadi saya yang akan mengikuti, beradaptasi dengan kelas-kelas yang saya ampuh. Itu ya rekan-rekan ya dari saya ya. Cukup Baik, Pak. buat malam ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Alhamdulillahirabbil Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.